Selamat berjumpa. Perkenalkan, nama saya Linlin Misliana, praktisi di bidang tata busana dan instruktur pelatihan menjahit di bawah naungan Balai Latihan Kerja Mandiri di Snaker Trans Jawa Barat. Pertama-tama, saya haturkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk menonton video pelatihan ini. Mudah-mudahan video ini sebagai sarana untuk memudahkan ibu-ibu sekalian belajar dalam bidang menjahit. Dan ingat, tetap jaga kesehatan dan terus semangat! Untuk pelatihan pertama adalah pengertian alat busana. Pengertian alat busana dibagi dua. 1. Alat busana, 2. Bahan busana. Alat busana adalah sejumlah alat yang diperlukan untuk menjahit busana, linen rumah tangga atau produk lain yang dibuat dengan cara dijahit. Bahan busana adalah semua bahan yang diperlukan untuk menjahit, baik untuk membuat busana maupun untuk pembuatan linen rumah tangga atau produk-produk yang lain. Jenis dan fungsi alat busana. Alat menjahit merupakan peralatan yang diperlukan untuk menjahit, baik menjahit busana maupun untuk menjahit linen rumah tangga atau produk-produk lain yang dibuat dengan cara dijahit. Ada dua alat dasar menjahit yang akan diperlukan dalam proses pembuatan produk-produk jahitan. 1. Alat jahit pokok. Merupakan alat jahit yang memiliki fungsi yang sangat penting dan harus ada dalam proses kegiatan jahit-menjahit, seperti berbagai macam mesin jahit. Yang kedua, alat jahit tambahan adalah alat yang dibutuhkan sebagai penunjang dalam kegiatan proses menjahit. Alat jahit pokok. Mesin jahit industri. Mesin jahit industri merupakan mesin jahit yang mempunyai kecepatan tinggi. Mesin jahit industri biasa disebut dengan high speed sewing machine. Mesin penyelesaian atau obras. Benang 3 merupakan mesin yang digunakan untuk penyelesaian tepi kampuh agar busana yang dikerjakan rapi dan tidak terurai, tahan lama dan lebih indah. Mesin penyelesaian ini biasanya digunakan pada blus dan kemeja. Alat jahit tambahan. Jarum mesin berfungsi untuk menjahit pada mesin jahit. Jarum mesin mempunyai bentuk dan kegunaan masing-masing sesuai kebutuhan. Nomor 11 biasa digunakan untuk menjahit kain tipis. Nomor 13 biasa digunakan untuk menjahit kain katun dan sebagainya. Jarum tangan berfungsi untuk menjahit bagian-bagian busana yang mengharuskan menggunakan tangan, seperti penyelesaian sum pada klim. Jarum pentul berfungsi untuk menahan bagian-bagian busana saat meletakkan pola pada bahan atau dapat digunakan untuk menyambungkan sementara bagian-bagian busana sebelum dijahit mesin. Gunting kain berfungsi untuk menggunting kain. Bagi pemeliharaan, jangan sampai gunting kain terjatuh karena berakibat gunting akan menjadi tumpul. Gunting zigzag berfungsi untuk menggunting kampuh pada bahan baju yang tidak diobras. Gunting kertas berfungsi untuk menggunting kertas pada saat pembuatan pola. Kapur jahit. Kapur jahit atau pensil jahit dipergunakan untuk memberi tanda pola dan tidak meninggalkan noda kotor pada kain yang akan dijahit. Rader. Rader digunakan untuk memberi tanda pada kain. Rader ada dua macam. Ada yang bergerigi tajam untuk kain-kain yang berbahan tebal. Sedangkan rader yang beroda tumpul digunakan untuk kain yang lebih halus. Karbon jahit berfungsi untuk memberi tanda pola jahitan pada kain yang akan dijahit. Pendedel berfungsi untuk mendedel jahitan yang salah.
Pita ukur. Pita ukuran adalah alat yang dipakai untuk mengambil ukuran untuk pembuatan pola, mengukur bahan, dan alat bantu untuk pembuatan busana. Buku pola, buku yang dipakai untuk menggambar pola kecil, terdiri dari lembaran bergaris dan polos. Lembaran bergaris berfungsi untuk menulis keterangan pola, sedangkan lembaran yang polos berguna untuk menggambar pola. Penggaris lengkung berfungsi untuk memudahkan membuat pola pada bentuk-bentuk lengkungan. Pensil merah biru berfungsi untuk memberi tanda pada pola. Merah untuk bagian muka dan biru untuk bagian belakang. Kertas Durslach berfungsi untuk membuat pola kecil. Merah untuk bagian depan dan biru untuk bagian belakang. Komponen mesin jahit industri. Keterangan bagian badan mesin. 1. Skrup pengatur tekanan sepatu. 2. Alur benang atau thread guide. 3. Plat penutup atau faceplate. 4. Alur benang atau thread guide. 5. Skrup penguat jarum atau needle clamp. 6. Sepatu mesin atau foot mesin. 7. Plat penutup atau flash plate. 8. Alur benang atau thread guide. 9. Tiang benang atau thread pin. Keterangan bagian meja mesin. 1. Meja mesin atau mesin table. 2. Kaki mesin atau mesin leg. 3. Laci mesin atau drawer. 4. Tempat benang atau cotton holder. 5. Dinamo atau motor mesin. 6. Injakan kaki mesin atau pedal. 7. Tombol menghidupkan dan mematikan. Pengoperasian mesin industri. Pemasangan jarum pada mesin industri. 1. Posisikan cekungan jarum berada di sebelah atas. 2. Take up mesin berada di posisi atas, kemudian longgarkan skrup. 3. Perhatikan arah jarum dan masukkan pada posisi lubang jarum sampai ujung. 4. Kencangkan skrup dengan kuat. Pemasangan sepatu pada mesin jahit. 1. Pastikan mesin dalam keadaan mati. Thank you for your hard work. 2. Take up mesin berada di posisi atas. 3. Longgarkan skrup pengikat menggunakan screwdriver. 4. Pasang sepatu sesuai dengan posisinya. Kencangkan kembali skrup pengikat menggunakan screwdriver. Prosedur
Pasangkan benang pada mesin jahit industri. 1. Masukkan gulungan benang pada kon pada mesin jahit. 2. Kemudian masukkan benang pada salah satu lubang tersebut. 3. Masukkan benang pada salah satu lubang tiang yang ada di mesin jahit. 4. Kemudian masukkan benang pada alur benang. 5. Kemudian masukkan kembali benang pada lubang yang kedua seperti gambar. 6. Seterusnya, alurkan benang pada pengatur tegangan benang. 7. Kemudian masukkan benang ke dalam lubang alur benang dengan arah kanan ke kiri. 8. Seterusnya tarik benang dan kaitkan benang pada alur benang. 9. Kemudian masukkan benang pada alur benang. 10. Masukkan benang pada jarum dari luar ke dalam. 10 atau sekoci mesin jahit harus terisi benang untuk dipasangkan di bagian bawah mesin jahit. Pada saat pengisian sekoci, hendaknya memperhatikan beberapa hal, yaitu pada saat pemasangan sekoci pada tuas pemutar tidak terbalik, karena akan menyebabkan benang terlepas dari sekoci. Masukkan gulungan benang pada kon pada mesin jahit. Kedua, kemudian masukkan benang pada salah satu lubang tersebut. Gulungkan benang pada spool beberapa gulungan. Cara memasang sekoci. Pada saat pemasangan sekoci, pada rumah sekoci yang ada pada mesin jahit, hendaknya tuas pembuka sekoci berada di sebelah kanan. 1. Siapkan sekoci dan spool. 2. Masukkan spool pada sekoci. Keluarkan benang pada lubang sekoci. 4. Masukkan sekoci pada rumah sekoci. Prosedur menghidupkan mesin jahit. 1. Menyalakan stop kontak. 2. Nyalakan mesin pada posisi on. Hello, December 5th,
hingga beberapa menit sampai mesin siap digunakan. 3. Pada saat akan menjalankan mesin, posisikan kaki kanan mengerem pedal. Bila tidak terdengar dengungan mesin, cek kembali pada motor. Apabila keluar angin, berarti mesin dalam keadaan benar untuk menjahit. 4. Sebelum mematikan mesin, periksa kembali mesin berbunyi atau tidak, atau masih mengeluarkan angin atau tidak. Dalam memastikan, injaklah pedalnya. Habiskan energi yang tertinggal di dalamnya. Setelah Anda yakin tidak ada suara, maka matikan mesin dengan segera atau off untuk menghindari mesin terbakar. Tujuan akhir dari kegiatan pelatihan ini adalah agar perempuan berkembang dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan sikap sehingga dapat mengaplikasikan hasil belajarnya dalam pengelolaan usaha yang ditandai dengan melakukan usaha mandiri atau wirausaha melalui pemanfaatan potensi yang ada. Untuk itu, sebagai instruktur dalam pendidikan dan pelatihan tentang tata busana, yaitu pelatihan menjahit yang dilakukan melalui video tutorial ini, saya akan mengajak peserta di sini untuk melakukan evaluasi pembelajaran. Ayo kita refleksikan materi pembelajaran sesi ini. Apakah saya bersemangat selama menyimak video tutorial materi pelajaran sesi ini? Ayo sebutkan apa saja materi yang ditampilkan dalam video tutorial pembelajaran sesi ini. Bagian materi mana yang menurut Anda sangat menarik dan sebutkan alasannya. Apakah saya merasa bahwa materi yang ditampilkan dalam video tutorial sesi ini bermanfaat? Apakah saya tetap bersemangat melanjutkan menonton video tutorial sesi berikutnya sebagai tindak lanjut pembelajaran? Nah, terima kasih atas evaluasi dan refleksi yang disampaikan ya. Semoga seluruh pembelajaran menambah wawasan pengetahuan dan terus menyemangati kita semua untuk antusias belajar. Sampai ketemu pada materi pembelajaran berikutnya. Dadah!